Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Andrew Tumengkol STH. Jemaat, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti nomor 1. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini, dan biarlah dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat, setelah kita mengaku dosa-dosa kita,
dan bertobat. Maka pada ibadah hari ini disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan menyatakan demikian: jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Jemaat, mari kita mulai pembacaan firman dan kita masuk dalam pelayanan firman pada ibadah hari ini. Jemaat, siapkan Alkitab kita masing-masing, karena pembacaan pada ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 ini terambil dari Mazmur 136. Dan nanti setelah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 26. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, Engkau yang kami puji dan muliakan di dalam Kristus yang menjadi firman yang hidup. Kami mohon supaya dalam pemberitaan firman dan perenungannya, Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan bagi kami, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu bersama dengan jemaat mampu melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, karena di dalam Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Yang kita akan baca secara bergantian, yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga damai sejahtera mendiami hati dan pikiran kita saat pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Mengapa demikian? Saya sampaikan. Karena jika kita tidak memiliki rasa damai sejahtera dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, maka kita tidak akan dapat memahami dan kita tidak akan mengetahui apa sebenarnya yang menjadi ajakan, apa yang menjadi ajaran dari Mazmur 136 dalam pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 136 ini mengajak bukan hanya bagi orang Israel dalam konteks pembacaan ini, tapi Mazmur 136 ini juga mengajak jemaat dan saya. Untuk apa? Untuk menaikkan syukur. Mengapa menaikkan rasa syukur? Karena karya Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jadi ajakan dan ajaran dari Mazmur 136 ini adalah menaikkan syukur karena ada karya Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya jika Mazmur ini mengajak umat Israel, mengajak kita, mengajarkan umat Israel, mengajak kita untuk bersyukur, karena pemazmur mau mengajak kita kepada fakta sejarah. Jadi ketika pemazmur mengajarkan ini dan mengajak ini, pemazmur mau mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan dan ajaran itu berdasarkan fakta sejarah. Mari jemaat kita kembali kepada Alkitab kita. Pemazmur dalam hal ini mengajak kita untuk bersyukur karena bertolak dari fakta sejarah. Coba kita perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Pemazmur mau mengatakan fakta sejarah. Allah telah berkarya dalam proses penciptaan. Dan itu bisa kita lihat di kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Kemudian kalau jemaat kembali saksikan pembacaan kita, meskipun tadi kita sudah baca, tapi saya mau katakan fakta sejarah yang kedua, di mana pemazmur mengajak kita untuk bersyukur. Perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat 15.
Fakta sejarah apa yang disampaikan oleh penulis pemazmur ini? Pemazmur mau mengatakan ada karya penebusan yang dilakukan oleh Allah bagi umat Israel yang mengalami status sebagai budak di Mesir. Jemaat, berapa lama umat Israel menjadi budak di Mesir? 300 tahun. Itu bisa kita lihat jemaat dalam fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga yang disampaikan oleh pemazmur atas fakta sejarah, Allah tetap berkarya, bukan saja membebaskan umat Israel dari perbudakan, tetapi Allah teruskan kembali karya bagi apa? Bagi perjalanan umat Israel sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian di Kanaan, yaitu melewati padang gurun. Ya, bisa kita lihat itu dalam pembacaan di ayat 16 sampai dengan ayat 20. Ada fakta sejarah di mana pemazmur mau mengatakan Allah tidak berhenti dalam karya penyelamatannya ketika umat Israel mengalami perbudakan di Mesir selama 300 tahun. Tapi Allah teruskan kembali ketika umat Israel menempuh perjalanan di padang gurun. Jika jemaat ketahui berapa sih jarak dari Mesir menuju ke Kanaan? Ya. Perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, kalau kita sekarang ini sudah ada di kehidupan dunia modern, di kehidupan yang sekarang ini, mungkin perjalanan itu ya hanya ditempuh dengan 2, 3 sampai 4 jam dari Jakarta sampai dengan Cirebon. Tapi Allah buat perjalanan itu 40 tahun, tapi tidak hanya berhenti di situ. Apakah Allah tinggalkan umat Israel? Tidak. Allah lanjutkan kembali karyanya. Untuk apa? Untuk memimpin umat Israel dalam perjalanan di padang gurun. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, fakta sejarah yang disampaikan oleh pemazmur. Kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat 24. Allah menyatakan karyanya bagi umat Israel ketika umat Israel masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Akhirnya jemaat, pemazmur mau mengatakan, menutup bacaan di Mazmur 136 ini dengan mengatakan bahwa Mazmur syukur ini ditutup dengan perbuatan Allah atas segala makhluk. Jadi bukan hanya bagi kehidupan umat Israel. Jika kita lihat dalam pembacaan di ayat 25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pemazmur mau mengatakan bahwa karya penyelamatan, karya Allah itu tidak hanya berlaku bagi umat Israel, tidak berlaku eksklusif. Tapi melalui umat Israel, semua makhluk yang ada di bumi ini itu mengalami karya dari Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagian Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini, maka ajakan pemazmur untuk bersyukur kepada kita saat ini. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita adalah karya ajaib yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan jemaat. Mungkin jemaat bertanya, pendeta, karya ajaib apa yang Tuhan lakukan karya ajaib apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kami? Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita harus mengetahui bahwa pada saat ini bulan Juni adalah bulan Pelkes, yaitu bulan pelayanan dan kesaksian. Apa yang mau kita lihat karya ajaib Allah di bulan Pelkes ini? Karena Allah berkarya secara ajaib, kegiatan-kegiatan Pelkes yang dilakukan oleh Majelis Sinode melalui Departemen Pelkes, dan karya ajaib yang Allah lakukan bagi kegiatan-kegiatan Pelkes saat ini, sudah ada 293 pos Pelkes yang letaknya itu ada di
pedalaman-pedalaman daerah, di wilayah-wilayah terpencil, di batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia. 19 tahun yang lalu, saya mengalami yang namanya kehadiran sebagai pendeta di Pos Pelkes. Hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada 239 pos Pelkes dan ada 200, kurang lebih ada 293, mungkin tidak sampai semuanya, yang saat ini sudah ada hamba-hamba Tuhan di sana sebagai pelayan firman dan sakramen, sebagai pendeta GPIB. Itu semua apa? Bukan karena kehebatan gereja. Tetapi jika saat ini ketika bulan Pelkes ini bisa kita rayakan dan semua kegiatan Pelkes itu bisa dilakukan, 293 pos Pelkes hari ini ada di seluruh wilayah GPIB. Itu semua bukan karena GPIB, tetapi karena Allah yang berkarya secara ajaib. Lalu ketika pemazmur juga mengajak kita untuk bersyukur, karya ajaib yang dilakukan oleh Allah itu bukan hanya berlaku ketika kita merayakan bulan Pelkes, tapi sesungguhnya karya dan pemeliharaan Allah yang ajaib itu juga berlaku bagi kehidupan kita. Apa yang saya mau sampaikan? Karya ajaib apa yang sudah Allah lakukan di dalam Kristus bagi kita? Jemaat, 4 bulan di tahun 2020 ini, mulai dari bulan Maret, bulan April, bulan Mei, sampai dengan bulan Juni 2020 ini. Saya mau mengatakan kepada jemaat, 4 bulan yang kita lalui dengan pandemi COVID-19 ini, saya bersama dengan jemaat bisa tetap ada sampai hari ini. Itu semua karena karya pemeliharaan Allah yang ajaib bagi kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, karya Allah itu bukan hanya berlaku ketika kita masih diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari segala penyakit, tetapi karya yang ajaib yang dilakukan oleh Allah ketika ada warga jemaat GPIB Pengharapan yang sakit akibat virus corona. Ada banyak saudara kita yang sakit karena virus corona. Lihat karya ajaib apa yang Allah lakukan. Beberapa warga jemaat GPIB Pengharapan hari ini bisa sembuh. Itu juga karena karya ajaib yang dilakukan oleh Allah. Karya ajaib apa lagi yang Allah lakukan dalam kehidupan kita? Dan itu menjadi bagian ajakan pemazmur untuk kita menaikkan rasa syukur, karena ada karya ajaib yang dilakukan oleh Allah. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, Allah di dalam Kristus sebagai sumber berkat tetap memberkati kita. Dan berkatnya itu kita lihat, ada sebagian jemaat yang hadir dan mengikuti ibadah pada hari ini, memang sampai hari ini masih bekerja, tetapi hari kerja kita itu dibatasi, tidak 1 minggu tidak 5 hari, atau 1 minggu tidak 6 hari. Bisa jadi pekerjaan kita itu diselang-seling. Itu berarti kalau pekerjaan kita ini diselang-seling, ini berimbas kepada penghasilan kita. Tetapi mari jangan kita hitung berapa yang kita terima sampai hari ini. Meskipun kita hanya bekerja dari rumah, tapi yang kita harus lihat dan saksikan pemeliharaan Allah yang begitu ajaib sampai dengan hari ini. Bahkan juga hari ini karya yang ajaib yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita diajak untuk bersyukur. Jemaat, ada banyak jemaat GPIB Pengharapan yang saat ini sudah dirumahkan. Karena apa? Karena tempat di mana mereka bekerja itu tidak bisa lagi menghasilkan produksi. Ada jemaat GPIB Pengharapan yang hari ini sudah dalam status karyawan PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi saya mau mengatakan memang saya belum mengunjungi kepada
belum mengunjungi seluruh jemaat yang berdampak akibat COVID-19 ini, tapi dari beberapa jemaat yang sudah saya kunjungi, saya mau katakan kepada jemaat menjadi kesaksian, mereka tetap ada sampai hari ini, tidak kekurangan suatu apapun. Karena apa? Karena pemeliharaan Allah yang ajaib. Karya ajaib apalagi yang dibuat oleh Allah bagi kehidupan kita, sehingga ketika pemazmur ini mengajak kita untuk bersyukur. Jemaat, mari kita bersyukur karena anak-anak jemaat yang duduk di bangku-bangku sekolah, mulai dari tingkatan SD, SMP sampai dengan SMA. Mereka sudah menyelesaikan rangkaian pelajaran dan pendidikan sepanjang tahun ajaran 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan apabila saya melihat di berbagai sosial media dari jemaat yang berteman dengan saya, ada ucapan syukur, ada kegembiraan atas keberhasilan karena anak-anak jemaat naik kelas. Anak-anak jemaat lulus di bangku-bangku sekolah. Itu semua karena apa? Bukan karena hebat kita, bukan karena hebat orang tua, bukan karena hebat anak. Yang paling utama karena apa? Karena pemeliharaan dan karya ajaib yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menaikkan rasa syukur kepada Allah adalah bentuk dari pernyataan iman. Jadi ketika pemazmur mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, karena ucapan syukur itu adalah bentuk dari pernyataan iman. Pernyataan iman atas apa? Semua bukan karena saya, semua karena anugerah Tuhan. Jadi apabila jemaat bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu kita bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan ini masih akan kita lanjutkan. Kehidupan kita sebagai pribadi maupun kehidupan kita sebagai keluarga masih akan kita teruskan. Di tengah-tengah masa pandemi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan di masa di mana kita diajak untuk melakukan sebuah perubahan gaya hidup dengan tatanan hidup normal yang baru. Tentunya jemaat, masih ada kenyataan yang akan terus kita hadapi, yang akan terus kita lihat. Tapi melalui firman Tuhan ini, saya mau mengatakan apa? Sesulit apapun pergumulan jemaat, seberat apapun pergumulan yang kita alami, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, jangan pernah melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita bisa ada oleh pemeliharaan Allah yang begitu ajaib. Selamat melanjutkan perjalanan hidup ini, jemaat. Tuhan akan terus melanjutkan kembali karya-karya ajaibnya bagi kita. Amin. Menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega,
Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya gereja di segala abad dan tempat. Kita masing-masing akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, setiap kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat, kita bersama-sama masuk dalam syafaat. Kita sampaikan rasa syukur dan juga permohonan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami puji muliakan di dalam Kristus Tuhan kami. Kami mau mengucap syukur karena dalam perjalanan hidup kami ada banyak pemeliharaan yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Terlalu banyak untuk kami ucapkan, dan kami tidak bisa mengingat satu demi satu. Tetapi melalui ibadah kami pada minggu hari ini, maka kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Karena ketika kami bisa hidup sampai dengan hari ini, itu semua bukan karena hebat, bukan karena kekuatan, bukan apa yang kami miliki, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga patut mengucap syukur dalam ibadah kami pada hari ini, karena sebagai gereja yang mandiri, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pada bulan Juni 2020 ini boleh bersama-sama merayakan bulan Pelkes. Kami percaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bidang Pelkes di GPIB itu semua boleh berjalan dengan baik, bukan karena manusia, tetapi karena karya ajaib yang dilakukan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan pelayanan yang dilangsungkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan pada saat ini ada 293 pos Pelkes yang ada di pedalaman-pedalaman daerah, di batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kami boleh bersyukur karena kehadiran kegiatan-kegiatan Pelkes bersama dengan pos-pos Pelkes yang ada di berbagai daerah, semua karena pemeliharaan Allah yang begitu ajaib. Kami juga datang dan mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena apapun yang kami alami sampai hari ini, ketika pandemi COVID-19 ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami boleh mengucap syukur karena semua yang kami butuhkan Tuhan Yesus cukupkan. Kami boleh bersyukur di masa pandemi COVID berikan kesehatan dan kekuatan. Kami boleh bersyukur karena ada jemaat kami GPB Pengharapan Cibinong yang harus menjalani proses-proses perawatan dan pengobatan di ruang-ruang isolasi akibat virus COVID-19 ini, dan saat ini mereka sembuh. Kami juga datang dan mengucap syukur untuk pemeliharaan dan karya Allah yang ajaib dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami sebagai orang tua mau mengucap syukur, anak-anak kami bisa berhasil. Mereka boleh menempuh perjalanan pendidikan di tahun ajaran 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan prestasi kenaikan kelas dengan kelulusan. Semua itu bukan karena hebat anak-anak kami, tetapi karena karya ajaib dan pemeliharaan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi anak-anak kami. Oleh karena itu kami sebagai orang tua mengucap syukur.
Dan pada saat ini ketika kami datang dalam syafaat kami, dalam segala kerendahan hati kami duduk di hadapan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus melanjutkan perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus berkati pemerintah yang saat ini berada di pusat sampai dengan di daerah. Tuhan Yesus berkati semua anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam kehadiran mereka sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI dan juga anggota Polri. Biarlah kehadiran dimanapun anak-anak Tuhan ini ada, maka di situ nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong bangsa dan pemerintah kami. Ketika pemerintah Republik Indonesia bersama dengan satuan gugus tugas sampai hari ini mereka sedang berusaha keras, berjuang semampu mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka kami minta dan memohon kepadamu Tuhan Yesus, supaya Engkau memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan satuan gugus tugas. Kami mohon juga kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati seluruh tim medis, mulai dari para dokter, para perawat, karyawan rumah sakit, supir-supir ambulans. Mereka saat ini sedang lelah dan letih. Tapi biarlah dalam doa kami sebagai jemaat-Mu yang beribadah, kami mohon mereka lakukan untuk merawat setiap pasien. Biarlah tim medis terus diberikan kesehatan. Engkau jauhkan mereka dari segala sakit, khususnya virus corona. Dan Tuhan Yesus hiburkan mereka ketika untuk sementara waktu mereka tidak bisa bersama-sama dengan keluarga yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, baik suami, istri maupun anak-anak. Hari ini dalam doa kami juga datang dan berdoa untuk gereja-Mu. Secara khusus kami mau mendoakan untuk gereja-Mu yang ada di Indonesia. Berkati untuk semua pelayanan yang dilakukan, dan biarlah Tuhan Yesus terlibat bagi beberapa gereja yang ada di Indonesia ini yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan, penolakan, bahkan tidak diberikan izin. Maka dalam doa syafaat kami sebagai jemaat GPB Pengharapan, kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menolong upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk GPB Pengharapan yang ada di Cibinong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh kegiatan pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang ada di GPB Jemaat Pengharapan, supaya semua berjalan dalam suasana damai sejahtera, sukacita, kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah pakai, Engkau sudah panggil setiap pribadi sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat. Kiranya Engkau memberkati seluruh presbiter dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pribadi, bahkan bersama dengan kehidupan keluarga. Begitu juga untuk vikaris, unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat GBB Pengharapan. Kami mau berdoa kepadamu, dan kami boleh bersyukur sebagai jemaat GBB Pengharapan karena rangkaian sidang majelis jemaat dengan agenda tunggal boleh memilih, dan Engkau yang berkarya di dalamnya dengan terpilihnya pelaksana harian majelis jemaat untuk tahun pelayanan 2020 sampai dengan tahun 2022. Kiranya seluruh fungsionaris PHMJ 2020-2022 Engkau berkati dalam pelayanan yang akan mereka lakukan di sepanjang 2,5 tahun yang akan berjalan, supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga datang dan bersyukur Tuhan Yesus kepala gereja, karena dalam ibadah kami hari ini Engkau menghadirkan setiap pribadi yang terlibat dan mendukung ibadah ini bisa berjalan. Kiranya Engkau memberkati liturgos dalam hal ini Bapak Penatua Alfredo Tampi. Begitu juga untuk pemandu lagu Diaken Ibu Yolanduru Momongan dan Saudara Mateus, organis Saudara Ari Siregar, dan di dalamnya
bersama dengan tim multimedia yang ada di dalamnya. Kami mohon Tuhan Yesus yang baik, supaya semua yang kami lakukan, maka Engkau akan memberkati kami masing-masing, baik sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga. Tuhan, sebagai gereja-Mu kami boleh bersyukur, karena pada minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi setiap jemaat dengan hari ulang tahun kelahiran, 1 tahun perjalanan kehidupan sebagai rumah tangga bagi suami dan istri lewat hari ulang tahun perkawinan. Oleh karena itu, biarlah sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, Kau memampukan dan meyakinkan kepada setiap jemaat, baik dalam sukacita hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan, bahwa apa yang Engkau sudah berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ketika kami datang dan berdoa pada ibadah hari ini, maka kami datang dan mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga akan menjaga, menyertai, melindungi dan memberkati keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Karena saat ini mereka terpisah jarak, terpisah waktu, terpisah kehidupan, karena pekerjaan, karena pendidikan, bahkan juga karena kehidupan. Kami tahu Engkau mengenal setiap keluarga yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Dan biarlah ketika dalam hati ini kami bawa nama kesayangan mereka di hadapan-Mu, biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, saudara-saudara, kakak, adik-adik kami, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, kami serahkan mereka hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus semata. Dan di atas semua rangkaian dari doa syafaat ini, kami mohon ampun Tuhan Yesus yang baik untuk semua kesalahan yang kami buat dan dosa yang kami lakukan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita ucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan kita. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu.
Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, dan biarlah ketika kita berdiri kita siap untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat, pulanglah dan kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera, sambil mengingat firman Tuhan yang sudah didengar. Di setiap janji-Ku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh presbiter bersama dengan perangkat pelayan yang melayani ibadah hari Minggu 28 Juni 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.